Halo teman-teman semua, jadi di sini saya berada di UIN Salatiga dan kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa itu hukum administrasi negara. Apakah kalian penasaran? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi teman-teman, apa sih hukum administrasi negara itu? Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat perlengkapan badan-badan seperti kepegawaian, termasuk mengenai pensiun, peraturan wajib militer, pengaturan mengenai pendidikan atau pengajaran, peraturan mengenai jaminan sosial, peraturan mengenai perumahan, dan juga peraturan perguruan, peraturan jaminan orang miskin, dan sebagainya. Yang kedua adalah e-ultrek. Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Hukum administrasi negara sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan berperan mengatur wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara dan membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Selanjutnya, ruang lingkup hukum administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara secara luas. Ruang lingkup hukum administrasi negara atau HAN bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perhubungan kekuasaan antar lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga negara, serta jaminan hukum kepada keduanya, baik warga dan lembaga negara. Sumber hukum administrasi negara. Secara umum, sumber hukum administrasi negara dapat dikelompokkan atas dua sumber, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material berasal dari peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau sejumlah peristiwa yang mempengaruhi kondisi suatu masyarakat. Misalnya, kondisi sejarah atau hukum di masa lalu, kondisi lembaga sosial di masa lalu, dan lain sebagainya. Adapun sumber formil adalah sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui sejumlah proses tertentu dan menjadi sumber hukum yang berlaku dan ditaati oleh umum. Adapun beberapa sumber hukum formal, hukum administrasi negara atau HAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang. Hukum tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang, yang berisi tingkah laku yang berlaku dan mengikat secara umum. Yang kedua, kebiasaan atau praktik alat tata usaha negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai keputusan tata usaha negara. Di dalam mengeluarkan keputusan atau ketetapan-ketetapan inilah muncul praktik administrasi negara yang melahirkan hukum administrasi negara. Yang ketiga, jurisprudensi. Suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus-menerus pada kasus yang sama. Yang keempat, doktrin atau pendapat para ahli. Dan yang kelima ada traktat, merupakan perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara. Umumnya berisikan hal-hal penting yang membutuhkan pengesahan dari negara yang terlibat.
Kasus pendudukan paksa rumah di Jalan Otista Raya Jatinegara Jakarta Timur pada Kamis dan Jumat berakhir damai. Menkominfo Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1-5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Jadi gimana teman-teman? Seperti itu ya kira-kira gambaran dari hukum administrasi negara. So let's study together, don't plus pim the law and plus mim government.